warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Al-Quran di muka bumi adalah untuk peringatan, juga untuk menunjuki kepada jalan yang lurus supaya tidak sesat dan menyimpang. Salah satu yang diluruskan adalah mengenai standar kemuliaan yang menimbulkan sebuah penghargaan dan penghormatan. Ada perbedaan antara standar langit dengan standar bumi pada waktu itu. Kenapa orang berlomba-lomba ingin berkuasa? Karena mereka ingin dimuliakan manusia. Karena standar kemuliaan mereka adalah kekuasaan. Demikian pula keturunan dan kekayaan menjadi standar kemuliaan manusia pada umumnya waktu itu. Oleh karena itu tidak aneh jika orang kemudian memuliakan tokoh yang berkuasa, yang kaya, dan dari turunan tokoh atau bangsawan. Ini berbeda dengan standar langit. Standar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal kasta, karena keberadaan seseorang, warna kulit, kedudukan, keturunan, dan kekayaan. Semua orang adalah mulia asalkan mereka takwa. Semua orang berhak mendapatkan penghargaan dan pemuliaan sepanjang ia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan inilah yang melahirkan generasi baru manusia, sehingga menjadi sebuah paradigma baru di tengah masyarakat yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh manusia. Ini tidak hanya basa-basi. Rasulullah menikahkan putri bibinya Zainab binti Jahsy al-Asadiyah dengan mantan budaknya Zaid bin Harithah, yang kemudian melahirkan seorang putra, Usamah bin Zaid. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Usamah bin Zaid dijadikan panglima perang untuk melawan Romawi. Padahal dalam pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika banyak para sahabat yang protes, maka Rasulullah bersabda membelanya, "Jika kamu mencela kepemimpinannya, maka sesungguhnya kamu mencela bapaknya." Karena sebelumnya Rasulullah juga mengangkat Zaid bin Harithah dalam perang Mu'tah, yang dalam pasukan tersebut ada Khalid bin Walid. Ketika terjadi sorotan dan gejolak terhadap Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab, maka Rasulullah membuyarkan nasionalisme sempit tersebut dengan berkata, "Salman itu termasuk keluarga kami." Itulah Islam yang mengajarkan bersujud, di mana kepala yang biasa di atas diletakkan sama dengan kaki yang berada di bawah. Sebuah transformasi yang diharapkan membawa keadilan. Pandangan tentang standar kemuliaan ini berpengaruh pula terhadap fokus dakwah. Gerak dakwah selalu mengincar tokoh dengan harapan punya pengaruh besar dan bisa mempercepat pergerakan dakwah. Hanya saja di sisi lain, terkadang tokoh tersebut setelah masuk Islam pun bukannya memberi berkah, malah menambah masalah. Karena mereka masuk Islam hanya karena kepentingan yang tadi, kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Faktanya Islam juga dikuatkan oleh orang-orang yang menurut standar waktu itu dianggap rendahan dan lemah, semisal budak belian dan orang-orang yang tidak terpandang. Namun kemudian yang dianggap rendah itu kemudian menjadi tinggi derajatnya karena Islam. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para pemuka Mekah. Nabi sedang menjelaskan tentang Islam dan mempengaruhi mereka. Nabi sangat berharap apabila pemuka Mekah itu menerima Islam, maka Islam akan dengan cepat tersebar di seluruh Mekah. Ini sebuah kesempatan emas yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Seperti seorang diplomat ulung yang sedang melobi tokoh masyarakat, ia berharap sekali tokoh tersebut berhasil dipengaruhi. Tentu konsentrasi penuh diarahkan untuk menghadapi tokoh besar itu. Dalam suasana seperti itu datanglah seorang yang buta masuk ke dalam rumah Nabi. Orang tersebut bernama Ibnu Ummi Maktum. Mungkin Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui suasana yang dihadapi oleh Nabi. Sekonyong-konyong Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi, "Ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Maka inilah turun surat Abasa. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Nabi tentu terganggu mendengar pertanyaan dari Ibnu Ummi Maktum tersebut. Karena masih konsentrasi kepada pemuka Mekah itu, ia tidak menjawab pertanyaan Ibnu Ummi Maktum dan juga tidak menghardiknya. Diam, hanya saja air muka beliau cemberut dan masam seperti orang yang merasa terganggu. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Salim ibnu Abdullah telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya bila Bilal azan di malam hari, maka makan dan minumlah kamu hingga kamu mendengar suara azan Ibnu Ummi Maktum.
Dia adalah seorang tunanetra yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Abasa wa tawalla. Disebutlah pula bahwa dia menjadi juru azan bersama Bilal. Saling melanjutkan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra, maka dia belum menyerukan suara azan sebelum orang-orang berkata kepadanya saat mereka melihat cahaya fajar, azanlah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Ibnu Katsir. Wa ma yurikal alahu jajakah, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat dzakaru fatan paudo, kalau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Dakwah melalui keluarga terdekat terkadang lebih efektif dan aman di masa-masa umat masih minoritas. Terlalu memandang penting tokoh yang sulit untuk ditembus oleh dakwah terkadang menjadi hambatan laju dakwah. Ketika ditanya bagaimana dakwah di daerah tertentu, mereka menjawab harusnya tokoh itu yang didakwahi, maka dakwah akan besar. Tetapi karena tokoh tersebut sulit tembus, akhirnya dakwah terhenti atau lambat. Padahal dakwah jangan pandang bulu, boleh jadi orang yang bukan tokoh akan lebih mudah menerima hidayah. Amma man istagna, adapun orang yang merasa dirinya cukup, fa anta lahu tasaddah, maka kamu melayaninya. Mereka adalah para pembesar Quraisy yang sangat menentang dakwah Rasul. Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Amr bin Hisam, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Rasul berharap mereka bisa menerima Islam sehingga dakwah akan segera tersebar luas. Namun kenyataan sejarah, semua tokoh-tokoh yang besar itu kecuali Abbas bin Abdul Muthalib semuanya tidak menerima Islam sampai akhir hayatnya. Bahkan menjadi musuh utama Rasulullah yang kemudian bisa dikalahkan dalam perang Badar. Wa ma'alaika ala yazaka, padahal tidak ada alasan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, tidak beriman. Sebagaimana dalam surah An-Nazm yang turun sebelum surah ini, Allah menjelaskan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bahwa setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diusahakan oleh dirinya masing-masing. Oleh karena itu, jika dakwah sudah sampai kemudian mereka menolak bahkan memusuhi, itu tidak akan menjadi dosa buat yang menyampaikan dakwah. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, bahwa yahsa, sedangkan ia takut kepada Allah, fa anta anhu talha, maka kamu mengabaikannya, kamu acuhkan dia. Dan setelah kejadian ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulnya untuk tidak boleh mengkhususkan peringatan terhadap seseorang secara tertentu, melainkan harus menyamakan di antara semuanya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara orang yang mulia dan orang yang lemah, orang yang miskin dan orang yang kaya, orang merdeka dan budak belian, laki-laki dan wanita, serta anak-anak dan orang-orang dewasa. Kemudian Allah yang akan bertunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Keputusan yang ditetapkannya penuh dengan kebijaksanaan dan punya alasan yang sangat kuat. Masih banyak objek dakwah yang menunggu sampainya risalah. Ketika dakwah sampai kepada mereka, mereka menyambut dengan gembira. Oleh karena itu, Allah menegur keras kepada Rasulullah atas sikap tersebut. Tidak ada teguran sekeras ini dalam Al-Quran selain teguran ini. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.